Gimana sih penyampaian amanat yang baik di dalam novel? Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di channel Menjadi Penulis, channelnya para penulis. Yeay! Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang amanat, dimana amanat ini tentu saja selalu diagung-agungkan ya. Selalu kayak, amanat dari novel ini adalah gitu. Kalau ulangan di sekolah ya pasti kayak gitu. Atau pesan moral dari karya ini adalah gitu. Dan sebagai penulis, sebagai pembuat karyanya, kita tentu saja harus tahu gitu, gimana cara memasukkan amanat yang efektif, yang bagus, yang membuat orang-orang kayak wow gitu loh. Pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan info, karena aku update tiap Rabu dan Sabtu. So, kita mulai aja ya. Teman-teman, banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi sebuah karya novel. Salah satunya amanat gitu. Ketika kita bisa menyampaikan amanat dengan baik, maka bisa jadi pembacanya itu tersentuh gitu loh. Bisa jadi kita mengambil empati dan simpati si pembaca ketika selesai membaca novel kita, atau novel kita lah gitu. Entah itu nangis, entah itu sampai ketawa-ketawa, sampai guling-guling, pokoknya ada sesuatu hasil setelah membaca novel kita gitu loh. Namun ternyata banyak banget, termasuk aku juga kadang-kadang, jadi kayak kita yang namanya manusia ya, kayak susah untuk menyampaikan sesuatu yang lebih luas gitu loh. Dalam hal ini amanat gitu loh. Nah, di sini aku bakalan menyebutkan beberapa hal yang bisa mempengaruhi amanat yang kita tulis, yang kita tuangkan di dalam novel ini supaya lebih luas, supaya tersembunyi tapi bisa dirasakan gitu. Dan ini sangat-sangat penting. Pertama, pastikan amanat disampaikan lewat fenomena yang ada di dalam novel tersebut. Kayak misalkan kita mengangkat fenomena bullying ya, tentang bullying misalkan. Nah, amanat kita kan tentu saja supaya orang-orang nggak ngebully atau nggak ngehina orang lain kan. Tapi kadang-kala ada penulis yang karena memang narator gitu, terlalu masuk ke dalam novel. Kayak misalkan terlalu kental pesannya, jadi manusia itu jangan menjadi pembuli gitu. Dan itu di narasi misalkan, yang nyebutnya itu si narator sendiri. Nah, itu kadang-kala pembaca itu nggak mau kayak diceramahi atau dikasih tahu kayak gitu, apalagi secara verbal langsung gitu, kayak apaan sih gitu loh, gue juga tahu kali gitu, kayak gitu loh maksud aku. Jadinya kita sebisa-bisa menunjukkan amanat itu melalui fenomena yang ada. Misal fenomena tokohnya yang dibully sama teman-temannya, terus si tokohnya misalkan depresi atau misalkan down atau apa, nah itu kita bisa melihat, oh ternyata bullying itu bisa membuat orang lain sakit hati ya gitu, dengan penampakan tokohnya secara langsung gitu, bukan ditulis oleh kita kayak gak boleh bullying, bullying itu kayak gini gitu kan. Nah itu kalau di novel kan terlalu verbal, terlalu hard. Kalau dalam jualan itu ada hard selling, ada soft selling. Nah kalau di novel itu penyampaian amanatnya itu kalau seperti itu jadinya terlalu hard gitu, terlalu hajar gitu, terlalu, kita itu sebagai naratornya terlalu di depan gitu. Seharusnya amanat itu kayak disembunyikan, tapi nanti justru si pembacanya yang akan menemukan, yang kayak oh gini gitu. Nah itu si pembaca bakalan kayak gitu kalau seandainya kita pintar menyelipkan amanat. Jadi usahakan kita memasukkan amanatnya lewat fenomena aja, atau lewat kejadian-kejadian yang terjadi di dalam novel yang kita buat. Yang kedua, pastikan amanat disampaikan oleh tokoh. Ya, ini aku sudah sebutkan barusan teman-teman. Mungkin sebenarnya nggak ada larangan sih, kayak misalkan naratornya sendiri yang nulis kayak, sebagai manusia kita itu tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh mencuri gitu. Bisa aja kan kita menuliskan di novel kita dengan narasi gitu. Tapi justru hal tersebut ya seperti yang udah aku bilang, terlalu depan gitu. Jadi nggak kelihatan alami gitu, seolah-olah kita yang menyampaikannya, si narator. Padahal kan di sini yang bermain itu si tokoh-tokohnya gitu. Nah, biarkan tokoh-tokohnya yang membicarakan ini. Kayak misalkan kita bisa memasukkan pesan-pesan tertentu ketika si tokohnya ngobrol dengan tokoh lain. Nah, itu sangat penting kan, ketika misalkan kita melihat atau membaca percakapan antara satu orang dengan orang lain, itu kayak lebih lebih ngalir aja. Kita oh iya ya. Jadi kayak seolah-olah kita sedang mendengarkan orang lain ngobrol, daripada si narator sendiri kita yang nulisin gitu. Kayak si pembaca teh langsung, ya apaan sih ini, kok kayak ceramah gitu, kayak ngasih tahu
kadang-kadang ya, aku juga ngerasain orang itu nggak mau diceramahin gitu. Dalam artian nggak mau dikasih tahu ini kalau nggak minta gitu. Tapi kalau misalkan kita minta sendiri, pengen diceramahin ya sok gitu. Dan ini kan bentuknya novel. Di sini novel itu lebih ke hiburan. Orang lain beli novel biasanya kebanyakan buat hiburan. Meskipun pada ujungnya nanti akan ada pesan-pesan tertentu yang bisa didapatkan gitu. Ya itu yang disebut pesan yang tersirat itu gitu. Tersirat itu tersembunyi tapi bisa terasa gitu, bisa kerasa oleh si pembaca. Kemudian di sini aku akan bahas sedikit tentang amanat dan pesan moral. Apakah sama? Kalau menurut aku beda ya. Amanat itu pesan, cuman intinya lebih luas. Di novel kita bisa menyampaikan pesan apa aja gitu. Entah mengkampanyekan sesuatu atau mempengaruhi orang dengan sesuatu, meskipun mungkin itu nggak baik, bisa aja kan. Nah itu kan otoritas dari penulis mau ngapain gitu. Jangankan di novel, di lagu, di film pun pasti ada kepentingan-kepentingan dari si penulis gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan amanat. Amanat itu nggak melulu tentang hal-hal baik, tentang kebaikan gitu. Pasti bisa jadi ada hal kontroversional gitu, kontroversi gitu. Kalau pesan moral, nah pesan moral mah udah pasti pesan gitu. Pesan tapi biasanya mempengaruhi moral kita gitu. Kayak misalkan dari yang nggak baik kita jadi baik, dari yang tidak sadar jadi sadar gitu. Ada pesan moral gitu yang membuat moral kita bisa lebih terupgrade gitu. Jadi ya aku juga awalnya kayak ya amanat sama pesan moral itu kalau amanat emang secara umum gitu, tapi kalau pesan moral itu udah pasti pesan moral gitu. Untuk memperbaiki moral gitu. Bukan memperbaiki ya, lebih ke mengingatkan mungkin, mengingatkan si pembaca tentang moral-moral yang ada gitu. Nah teman-teman, itulah cara supaya ketika kita memasukkan amanat itu luas gitu, alami, mengalir gitu, tidak keras, tidak terlalu depan, tidak kayak apa ya istilahnya terlalu verbal diucapkan banget gitu. Nah itu kan kayak kurang bagus aja ketika kita baca. Coba aja kita baca novel yang kayak kebanyakan ceramah gitu, kebanyakan kayak kita itu tidak boleh ini. Itu kan kayak terlalu verbal gitu. Terlalu verbal. Jadi sebisa-bisa kita membuat sesuatu itu tersembunyi tapi nantinya bakalan kerasa sama si pembaca. Oh ini pesan inti dari novelnya. Padahal kita nggak nyebutin. Ini loh, kita harus gini loh. Enggak kan di novelnya. Tapi ketika beres baca, kita berharap si pembaca itu kayak oke, gue ngerti maksud dari novel ini. Gue ngerti amanat atau pesan dari novel ini. Gitu maksudnya. So, semoga penjelasan ini bisa sedikit membantu atau menggambarkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, ayo di-subscribe atau ya di-subscribe supaya channel ini bisa berkembang terus. Supaya aku juga bisa bikin video tentang kepenulisan. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau kamu mau sharing, mau komentar, mau menambahkan, atau mau apapun di komentar silahkan gitu. Dengan senang hati aku akan selalu terbuka. So itu saja kawan-kawan, terima kasih dan salam literasi.